Oke, kembali ke topik berikutnya ya tentang object oriented programming. Masih kita membahas tentang pengertian objek dan kelas dan implementasinya di Java ya. Untuk materi nanti bisa dilihat di weekresource.com di bagian menu Java ya. Saya ambil dari sini karena di sini ada banyak ya. Biasanya kalau saya belajar itu dari HTML, CSS, JavaScript, utamanya sih di situ. Tapi di website ini ada tentang Java juga. Jadi saya ambilkan yang sudah umum aja ya, supaya kita bisa belajar. Di semua juga bisa lihat gitu bareng-bareng ya. Kemarin sudah kelas dan objek ya. Object oriented programming sudah, kelas objek sudah. Berikutnya kelas attribute ya. Java kelas attribute ya. Jadi di sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada variabel namanya x gitu. Ya, jadi satu variabel itu dia bisa menyimpan satu value dengan tipe data tertentu. Jadi bisa menyimpan nilai, misalkan integer x sama dengan 5, berarti tipe datanya berupa integer, angka, kemudian value-nya atau nilainya adalah 5 ya. Jadi si variabel tersebut yang diistilahkan sebagai atribut dari sebuah kelas ya. Misalkan kita membuat kelas namanya myClass ya. Kemudian ada dua atribut x dan y. Nah, kenapa disebut atribut? Atribut itu kalau misalkan menggambarkan di objek itu, atribut itu yang sebagai karakteristik dari satu kelas ya. Yang namanya kelas memiliki satu karakteristik yang dimana dari karakteristik tersebut kita bisa mengenali bahwa ini adalah satu objek tertentu ya. Misalkan kita mengenali satu objek itu sebagai mobil, maka karakteristik dari mobil itu apa? Ada warna, ada tahun produksi, ada ukuran mesin, kemudian ada velg, roda dan sebagainya. Itu merupakan atribut ya. Atribut itu menempel di objek yang karakteristiknya bisa berbeda dari objek satu dan objek yang lainnya, sehingga ketika kita melihat karakteristik tersebut itu kita bisa kenali bahwa ini adalah dari objek tertentu. Ini objek mobil gitu dari karakteristiknya. Nah, dari analogi itu kita bisa belajar bahwa kalau kita membuat satu kelas ada atributnya x dan y, berarti si atribut ini menempel pada kelas tersebut ya. Karena nanti juga selain konsep atribut ada behavior ya, nanti itu yang dibahas di dalam metode untuk behavior itu. Karena behavior atau metode itu kan mobil, dia bisa gerak maju, bisa belok kiri, belok kanan, itu metodenya. Tapi sekarang masih di atribut dulu ya. Kemudian istilah lainnya dari kelas atribut itu disebut sebagai fields ya. Field sama atribut, fields gitu. Kemudian cara mengakses atribut gimana? Kita sudah deklarasikan, sudah definisikan atribut, kemudian cara mengaksesnya bagaimana? Kita bisa mengakses atribut dengan membuat objeknya ya, objek dari kelas tersebut. Kemudian gunakan dot sintaks. Jadi objek titik nama atributnya ya. Contohnya seperti ini. Ada myClass, kemudian ada objek namanya myObject. Kita gunakan atribut x untuk melakukan print atau memunculkan nilainya apa ya. Oke, ini dibikin latihannya akan saya demokan ya satu persatu. Sama seperti kemarin, ini saya tuliskan lagi. Buka notepad-nya. Yang paling utama itu harus diinstal Java dulu ya. Kalau Javanya belum diinstal, silahkan diinstal dulu. Tata caranya ada di video saya sebelumnya.
Oke, saya switch capture-nya dulu ke Notepad biar bisa lihat ya. Pertama adalah bikin file dulu, bikin file dan juga bikin folder dengan nama misalkan latihan 2. Simpan di E gitu misalkan ya. Ya nggak harus di E sih. Mau di D juga boleh. Di D, di C. Ini contoh saya di E ya. Kedua, buat file dengan nama. Ingat nama file sama dengan nama kelas ya. Ini nama kelasnya apa? My class gitu misalkan. Nama file sebenarnya bebas ya. Karena mungkin ketimpa dengan yang kemarin itu nggak ada masalah untuk yang sebelumnya, tinggal diganti aja. Atau misalkan pakai nama kelas baru juga boleh. Misalkan di sini latihan 2 gitu misalkan ya. Di L-nya harus besar, huruf pertama kapital ya. Dibiasakan seperti itu ya. Kemudian 3 tinggal copy aja tadi, copy dari tutorialnya, baru di copy, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, sambil saya bikin nanti bisa sambil dijalankan ya. Oke, bikin folder dulu ya. Saya sambil bikin foldernya dulu. Misalkan di sini E, kemudian latihan 2, misalkan latihan. Misalkan kemarin udah ada folder latihan juga nggak apa-apa, itu dipakai kembali ya. Kemudian dibuat, dipaste, di copy di sini, kemudian paste, namanya latihan ya, latihan 2. Misalkan ini diganti dengan objek hook gitu misalkan, nama objek bebas gitu ya. Jadi kadang kita memang copy paste gitu, tapi ada beberapa hal yang kita bisa sebenarnya ini bebas kok, nggak harus sama persis plug gitu ya. Yang penting adalah pemahamannya itu betul dulu gitu ya. Nama latihan harus sama persis gitu, nama kelas di sini kan, kelas di sini juga sama ya. Nama objek juga kalau di sini beda nama objeknya, maka di sini juga beda gitu ya. Jadi nggak harus kopas dijalankan, tapi kita tahu mana maksudnya itu apa gitu, knowledge-nya itu kita bisa kuasai ya, maksudnya itu bagaimana. Kemudian di save di latihan 2. Namanya apa tadi? Latihan 2 ya. Latihan 2.java ya. Nah ini ya, nama file latihan 2.java. Oke. Nah berikutnya kita coba jalankan ya, dijalankan sekarang. Cara menjalankannya saya tuliskan lagi ya, biar lebih jelas. Sama sih seperti yang sebelumnya. Buka CMD. Saya lebih suka pakai CMD sih ya. Jadi mungkin bisa pakai NetBeans, kemudian Eclipse dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita speknya kan beda-beda gitu ya. Jadi pakai cara tradisional kalau saya istilahkan gitu, pakai command prompt ya.
buka CMD, kemudian pindah ke folder tersebut, ke latihan 2 ya. Cara pindah foldernya nanti akan saya demokan. Oke, berarti ini saya capture dulu untuk CMD-nya ya. Ya, udah cukup besar ya. Kemudian buka CD, tapi kalau pindah drive langsung E.2, kemudian CD latihan 2, enter ya. Ingat lokasi di sini, apa yang terlihat di sini menandakan lokasi ya. Jadi jangan sampai salah lokasi, supaya nanti kita bisa langsung menuju ke file yang dimaksud ya. Dicek dulu, biasanya saya gunakan perintah dir untuk ngecek ada nggak sih. Oh, ada, isinya latihan 2.java. Oke, kalau ada, kemudian dieksekusi ya, di compile dulu. Compile-nya dengan cara java, kemudian latihan 2.java. Kemudian dieksekusi dengan java spasi latihan 2. Nah, ini sambil saya tuliskan dulu. Oke, dikompilasi dulu ya, sama compilernya Java ya, Java C, Java compiler latihan 2.java. Nanti dia akan di-compile sekaligus ngasih tahu kalau misalkan ada error ya, ada error nanti kasih tahu ya. Kita lihat, oke, nggak ada error ya, lancar. Setelah itu oh ya, saya tunjukkan dulu pakai perintah dir. Di sini ada latihan 2.class ya. Ini adalah hasil dari kompilasi Java-nya berubah jadi kelas. Jadi dalam object oriented programming itu kita tahu bahwa yang namanya kelas itu adalah cetakannya ya, cetakan dari objek ya. Jadi objek tidak akan tercipta kalau kelasnya belum tercipta ya. Jadi objek yang tercipta ya bagaimana cetakannya, bagaimana kelasnya. Tapi ingat bahwa yang namanya objek itu bisa berbeda dari cetakan yang sama ya. Sama aja seperti kue ya. Anda bikin kue cetakan kotak, bintang, yang dicetak sama kue gitu, tapi rasa bisa beda, warna bisa beda, seperti itu. Itu uniknya kelas dan objek ya. Tapi yang kita makan, yang dimakan itu kan kuenya, bukan cetakannya ya. Jadi diingat baik-baik bahwa nantinya yang dipakai adalah objeknya gitu. Objek yang diciptakan dari kelas ya. Jadi karena yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah objeknya gitu ya. Nanti dieksekusi dalam file coding juga objeknya ya. Kemudian kita jalankan kelasnya, dieksekusi kelasnya menggunakan perintah java latihan 2. Oke, muncul di sini ya 5 ya. Jadi ini adalah cara untuk memunculkan atribut ya. Jadi mengakses atribut dari satu objek menggunakan nama objek titik nama atributnya. Kemudian gunakan sistem out println untuk mencetak ke command line di sini ya, sebagai outputnya di komputer. Ya. Oke, seperti itu ya untuk cara mengakses atribut dalam satu objek. Berikutnya kita pelajari kembali, kita review lagi tadi ya. Ini untuk caranya pindah folder, buka CMD, pindah folder, kemudian di compile, setelah itu dieksekusi java spasi latihan 2 ya. Jadi walaupun kita copy paste nggak perlu bingung karena ada beberapa yang saya modifikasi tadi, seperti nama kelasnya gitu, nama objeknya itu boleh.
dimodifikasi, jadi nggak harus sama persis dengan yang di tutorialnya ya. Itu nanti untuk mempermudah pemahaman ya, semoga bisa tambah paham nih maksudnya. Seperti itu ya. Kemudian modifikasi atribut ya. Misalkan kita bisa modifikasi atribut yang sudah kita set sebelumnya. Misalkan di sini integer x, ini belum ada apa-apanya nih ya. Kemudian kita set di sini dari objeknya, my object, kemudian x sama dengan 40 ya. Coba kita jalankan di sini. Jadi di atas atributnya kita definisikan bahwa ada atribut tapi value-nya kosong, integer x, udah gitu aja. Berarti kita coba modifikasi ya di situ. Pakai latihan 2 nggak apa-apa ya. Dimodifikasi aja supaya nggak capek nulis ya. Karena kita pengen belajar gitu. Karena kalau belajar itu nggak cuma, kalau belajar bikin program nggak cuma dibaca aja ya, tapi dipraktekkan. Karena kalau dibaca kemudian praktek, setelah itu hafal gitu ya. Nah di sini tadi mintanya apa? X kosong, udah gitu aja. Boleh nggak kayak gini? Nah, boleh gitu. Ya. Kemudian objekku x kita definisikan di sini. Kemudian berapa? 20 gitu misalkan ya. Oke, kemudian di print. Ini mau di enter juga boleh, nggak masalah. Oke, kemudian dieksekusi dengan cara masuk aja ke CMD-nya lagi. Ya. Oke, di bawah ya. Kita kalau ada perubahan codingnya dikompilasi lagi ya, dikompil lagi dengan cara tadi Java spasi latihan 2.java enter, kemudian dijalankan lagi. Ini pakai atas bawah ya kalau di keyboard itu supaya nanti nggak capek nulis gitu, karena ini kan ada historinya di CMD, sudah ada history, pakai atas bawah ya, di keyboard panah atas panah bawah gitu, apa namanya, arrow ya. Kemudian Java spasi latihan 2. Oke, 20 ya di sini. Nah, itu dua cara untuk ngeset atribut value ke dalam satu kelas. Baik, berikutnya kembali lagi ke Wedge Schools, apalagi yang bisa dipelajari ya di sini. Or override existing value ya, bisa ya mengoverride, jadi menimpa value yang sudah ada. Misalkan di sini integer x 10, kita timpa nih dengan yang baru, integer x sama dengan 25. Yang kepake yang mana? Yang terakhir, objek x sama dengan 25 ya, x nya sekarang menjadi 25. Boleh seperti itu, jadi value yang lama tidak kepake lagi ya, sudah ditimpa. Oke, misalkan kita pengen ada satu kasus di mana sebuah atribut itu sudah ini udah fix segini, nggak usah ditimpa-timpa lagi, jangan sampai berubah gitu. Misalkan dalam satu coding itu kadang variabel itu bisa berubah, atribut bisa berubah ya, karena satu hal kita pengen supaya itu tidak berganti gitu ya. Kita gunakan aja ya tipe access modifier-nya menjadi final ya. Jadi atributnya sebagai final, maka akan menghasilkan error nanti. Kalau kita paksa objek x sama dengan 25, maka akan muncul error nanti. Dan dari kompilasi akan muncul error ya. Ketika di print ln, objek x juga nggak akan jalan karena udah itu tadi terjadi error itu tadi. Karena ada paksaan di sini, dipaksa mengubah ya. Padahal di sini sudah final ya.
Contohnya final itu digunakan untuk menyimpan nilai konstan yang selalu sama, ya. Misalkan v, ya, 3,14 pi, ya. Itu untuk luas lingkaran itu ada pi, ya. Itu ada 3,14 sekian sekian sekian, itu konstan, tidak mungkin berubah, ya. Ya, contoh lainnya adalah yang konstan itu contohnya speed of light gitu, kecepatan cahaya itu konstan, ya, nggak bisa berubah-ubah. Jadi kita gunakan access modifiernya itu final, ya. Nah, final itu disebut sebagai modifier, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita geser ke bawah, apa yang muncul di sini materinya. Berikutnya multiple object, ya. Nanti yang sebelum-sebelumnya ini Anda bisa ubah sendiri, ya, di latihan yang masing-masing nanti untuk ngetes gimana gitu, ya. Jadi nggak perlu saya demokan, jadi panjang nanti waktunya. Multiple object, ya. Jadi kita bisa membuat objek lebih dari satu, multiple object dari satu kelas, ya. Dan juga atributnya bisa berubah-berubah, ya, tanpa mempengaruhi atribut dari masing-masing objeknya. Itu tadi, kita bisa bikin kue dari cetakan yang sama. Kuenya itu yang dibikin bisa lebih dari satu gitu. Cetakannya satu, kita bisa bikin beberapa kue dari situ. Kue dengan yang satu warna merah, ya. Merah itu kan atribut, ya. Kue dengan warna merah kita cetak satu, jadi satu objek. Kemudian ada satu lagi kue lagi dengan warna hijau gitu, misalkan atribut hijau, seperti itu. Padahal dari satu cetakan yang sama, ya. Jadi kita bisa membuat objek dari kelas yang sama, ya. Misalkan di sini ubah value ke x sama dengan 25, tapi x di objek 1 itu tetap tidak berubah, ya. Oke, kita coba modifikasi di sini, ya. Kita coba bikin dua objek di sini. Kita buktikan bahwa ini atributnya tidak akan mempengaruhi yang satu sama lain gitu, ya. Masih bisa jalan sendiri-sendiri. Oke, di sini dimintanya apa? Tadi x sama dengan, kalau situ 5, ya saya coba 30 lah gitu, nggak harus sama persis, bebas sebenarnya. Kemudian sini kita bikin dua buah objek, ya. Objekku 1, di sini objekku 2, yang kedua, ya. Kita bikin objek. Nah, ini enter juga boleh. Kemudian di sini objek 2 kita modifikasi, tadinya 30. Objekku 2.x sama dengan, ganti dengan 50. Nah, kemudian print satu-satu objekku yang ini, kemudian ini objekku 2. Oke, berarti secara logika sebelum ini dieksekusi kita baca dulu, ya. Ini coding ini maksudnya apa, program ini maksudnya apa. Jadi sebenarnya untuk ngelatih logika aja, ya. Kalau misalkan kita zaman dulu itu belajar membaca menulis gitu, ya. Baca tulis, bisa baca itu berarti paham gitu. Zaman kita SD gitu kan, kelas 1 gitu. Sama di sini, kalau kita membuat satu program itu dibaca dulu, ini program maksudnya apa sih. Jadi sebelum kita kompilasi, dijalankan programnya, jadi di otak itu, di pikiran itu harus dikompilasi dulu gitu maksudnya, ya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Jadi sebelum dijalankan sama komputer, tapi kita perkirakan dulu, oh nanti munculnya kayak gini gitu. Kita perkirakan terlebih dahulu, oh nanti outputnya harusnya kayak gini gitu, ya. Jadi udah jalan dulu, kita udah punya bayangan dulu nanti outputnya seperti apa, hasilnya seperti apa, baru kita jalankan nih di komputer, ya. Sama kayak kita zaman kecil dulu kan, baca tulis gitu kan, kita bisa nulis, kita bisa baca,
Kita nulis dulu codingnya, setelah itu kita baca, dipahami gitu kan. Hasil outputnya seperti apa ya. Kalau kita sudah punya gambarannya, oh outputnya seperti ini nih. Sekarang tinggal dicocokkan, sesuai nggak harapan dengan realitanya bagaimana ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi atau tidak nih dengan apa yang kita bayangkan gitu ya. Nah kalau dari ini kan ekspektasi kita nanti muncul ya, bahwa yang pertama ini akan muncul di 30, yang kedua ini akan muncul 50 ya. Kita lihat, cek. Jadi ekspektasi harus sesuai dengan realita ya, jangan sampai beda. Kemudian dijalankan hasil kelasnya. Oke, sesuai ya. Sini 30, sini 50. Oke, berarti udah sesuai gitu ya. Nah, jadi ini dipelajari baik-baik karena nanti kalau misalkan ada ujian itu kadang muncul soal gitu. Ada soal pilihan ganda, ada coding di atasnya, ada program. Dari program tersebut outputnya apa sih gitu ya. Anda nggak akan punya waktu untuk copy soal ujian ke komputer kemudian dijalankan, itu kelamaan gitu ya. Ya dipikir aja di kira-kira gitu, ini outputnya kira-kira apa gitu ya. Oh seperti ini ya. Kalau misalkan udah punya pengalaman, udah sering latihan, itu pasti tahu outputnya seperti apa gitu. Nah itu yang harus ditanamkan Anda sebagai seorang programmer di bidang object oriented ini, apalagi di Java ya. Jadi emang pakai logika sih. Hal kayak gini nggak perlu dihafalin ya, tapi dipahamin ya. Kalau paham nanti akan hafal terus gitu. Jadi enak nantinya ya. Belajar program itu tentang logika ya. Oke, itu untuk multiple object. Apalagi ini? Multiple attribute ya. Jadi kita bisa menambah atribut sesuai yang kita mau ya. Bebas mau berapapun. Mau berapa ya seperlunya aja gitu ya. Misalkan ada mobil, kelas mobil. Jadi kita bayangkan satu objek mobil itu atribut apa nih yang sesuai dengan mobil tersebut. Oh ada mesin berapa cc, kemudian ukuran ban berapa, warna apa, kemudian jumlah tempat duduk berapa, seperti itu atributnya ya. Jadi seperlunya aja berapa, tapi kita bisa menambahkan sebanyak apapun yang kita mau. Contohnya di sini person ya, orang ya. Orang person itu memiliki atribut yaitu first name dan juga last name ya. Nama ya, nama awal, nama pertama, nama belakang gitu ya, first name, last name. Kemudian yang namanya manusia punya age atau umur berapa nih. Mau ditambah lagi boleh ya, mau ditambah lagi misalkan jenis kelamin gitu, misalkan alamat, kemudian apalagi pekerjaan dan seterusnya. Itu atribut-atribut yang menempel pada kelas person ya. Contohnya di sini ya, ada kelas person, atributnya first name, last name ya. First name dia dalam bentuk teks ya, maka dikasih tanda kutip di sini. Tipe datanya apa? String karena dia untuk menggambarkan teks. Kemudian integer, angka tanpa tanda kutip ya, dia sebagai integer. Kemudian bikin kelas person, jadi kelas orang itu adalah kelas cetakannya gitu ya. Nah begitu dia berubah menjadi objek, itu sudah menjadi orang tertentu gitu, orangnya siapa gitu, namanya siapa. Jadi kan sudah ke person tertentu ya, udah ke mengacu pada orang tertentu gitu ya kan. Jadi ada kelas namanya person, kemudian menjadi objek itu sudah menjadi si A, si B, seperti itu. Personnya udah lebih spesifik lagi. Person itu siapa? Oh si first name-nya John, last name-nya Doe, umur 24, John Doe, umur 24, seperti itu. Nanti print ln, name, ya. Kemudian kita print sesuai dengan atributnya.
Oke, ini dipraktekkan lagi boleh ya, di copy aja. Oke, bikin file baru ya. Nama kelasnya, nama filenya nggak perlu bingung ya, pasti udah pada tahu ya. Nama file di Java itu sesuai dengan nama kelas dan diawali dengan huruf kapital. Oke, %Java, kemudian kita kompilasi di sini, di compile. Oke, tadi namanya apa? Person ya, berarti Java check person.java, pakai tab ya, langsung ke belakang, nggak perlu capek nulis. Ya, tidak ada error di sini. Kemudian dijalankan Java spasi person. Oke, muncul ya di sini ya. Sesuai dengan tadi codingan yang sudah kita tuliskan, name, nama siapa, age-nya berapa. Muncul name John Doe, age 24. Oke, untuk penjelasannya seperti ini, karena kita ada sistem printannya ada dua di sini. Pertama untuk ngeprint nama ya, name string ya, pakai kutip, kemudian plus karena kita gabungkan dengan tadi string first name-nya. Kemudian ada spasi, berarti kita siapkan kutip kosong dengan spasi di tengahnya. Kemudian my object lname ya, mengakses atributnya. Ya. Kemudian sistem out println age untuk mengakses umurnya berapa ya, gitu. Jadi untuk mengakses value yang ada di atribut itu memang harus seperti ini ya caranya ya. Ya, jadi kita mengambil value-nya berapa, angkanya berapa yang sudah disimpan ya, dengan memakai objek yang sudah diciptakan di sini. Seperti itu ya. Jadi itu caranya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apalagi ini materinya. Oke, sudah cukup ya, sampai di situ aja cara untuk tentang kelas dan atribut itu ya. Terima kasih sudah menyimak, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya.